Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahul huda. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin ahlu siyam, semoga selalu dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan fasilitas. Kepada Rasul tercinta Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tidak kikir untuk selalu mempersembahkan salawat dan salam rindu buat beliau, buat para sahabat, para keluarga dan tabi'in. Pendengar kaum muslimin ahlus siyam rahimakumullah, dalam mengantar kita semua untuk menikmati hidangan berbuka puasa, izinkan kami untuk mengutarakan sebuah renungan yang berjudul Puasa Antara Kualitas dan Formalitas. Pendengar kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, dalam paparan renungan ini kami ingin mengajak kita sekalian untuk mencermati dan paling tidak mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa penting, tidak dalam bidang agama, tetapi sebuah peristiwa dalam dunia olahraga. Tapi paling tidak, mungkin itu akan memberikan nilai bagi kita sekalian dalam kerangka memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, Abel Mutai asal Kenya dan Ivan Fernandez berkebangsaan Spanyol dalam sebuah perlombaan lari maraton. Jadi menjelang 10 meter garis finish, Abel sang pelari Kenya ini nampak bingung. Dia pikir dia sudah sampai di garis finish dan dia kemudian berhenti. Melihat kondisi itu, pelari asal Spanyol, Ivan Fernandez, kemudian berteriak. Dia berharap agar Abel bisa melanjutkan larinya. Tetapi teriakannya tidak didengar oleh Abel, karena Fernandez berteriak dengan menggunakan bahasa Spanyol yang pasti tidak dimengerti oleh Abel. Melihat pelari yang sudah hampir masuk ke garis finish, Abel ini diam, maka kemudian Fernando berusaha lari mendekati dan dekat di belakang Abel. Fernando kemudian mendorong Abel dengan tubuhnya sendiri dan Abel akhirnya menginjakkan kaki di garis finish dan dia keluar sebagai pemenang. Itu kisah singkatnya. Ada pelajaran yang dapat diambil, dapat dipetik dari sikap Fernandez yang sangat terhormat itu. Seusai perlombaan, para jurnalis bertanya kepada Ivan Fernandez, "Wahai Fernandez, mengapa engkau membiarkan Abel meraih kemenangan itu? Padahal sebenarnya engkau lebih pantas." Ivan Fernandez kemudian menjawab, "Impian saya adalah suatu saat nanti kita hidup bersama di tengah masyarakat yang saling membantu untuk meraih kemenangan bersama." Mengapa? Kalau dalam penglihatan kita memang yang harus juara adalah Fernandez. Tapi karena dia berusaha mendorong kawannya yang juga adalah rival tandingnya agar supaya temannya itu bisa meraih haknya. Para jurnalis kemudian mendesak, bertanya kembali, "Tetapi kan Anda sangat berpeluang untuk menang. Kenapa Anda membiarkan penari Kenya itu yang menang?" Jawab Fernando, "Bukan aku yang membiarkan dia menang, tetapi kemenangan itu adalah milik Abel." Pendengar rahimakumullah, tapi para jurnalis masih tidak puas dan kembali bertanya, "Anda sebenarnya berpeluang menang. Kenapa Anda membiarkan dia menang?" Sambil tersenyum, Fernandez menjawab, bukannya saya membiarkan dia menang, tapi memang itu adalah haknya untuk dia menang. Masih dalam kegelisahan, wartawan juga bertanya, "Bukankah Anda sebenarnya punya peluang?" Tetapi kemudian disahuti, "Kalaulah aku menang, maka bagaimana ibuku berkata kepadaku? Sebab sebenarnya aku sudah tahu bahwa yang harus menang adalah Abel." Pendengar kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, di dunia olahraga kejadian ini. Tetapi yang dapat kita petik bahwa
betapa luas lapang dadanya seorang Fernando membiarkan kejuaraan itu diraih oleh Abel, karena dia tahu betul bahwa Abel dalam posisi bingung sehingga perlu bantuan, dan karena itu dia mendorong dengan tubuhnya sendiri agar Abel bisa meraih kemenangan itu. Pendengar rahimakumullah, Fernando bukan seorang ulama besar, bukan seorang sufi, tapi mungkin patut kita mengambil pelajaran bahwa meraih kemenangan harus dengan cara yang bijak, yang santun. Dan kita mempersilahkan hak-hak itu diraih oleh yang semestinya meraihnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudaraku sekalian, semoga dalam rahmat Allah. Karena itu, puasa mendidik kita untuk kita semakin jujur di dalam kehidupan. Kita tahu mana yang menjadi hak orang dan mana yang bukan menjadi hak kita. Semoga kita selalu tercerahkan untuk dalam kehidupan ini, apalagi setelah dilatih oleh ibadah Ramadan, kita semakin santun, semakin bijak dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Semoga bermanfaat. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.